press release KM ITB, tuntutan pembebasan mengenai penahanan salah satu anggota keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Menanggapi fenomena terakhir, penahanan yang terjadi pada saudara kami yang diduga melanggar Undang-Undang ITE, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung telah melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang menyuarakan pendapatnya dan menyuarakan kebebasan berekspresinya semenjak bulan Maret 2025. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memastikan keselamatan dari saudara kami. Keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pendampingan yang strategis bagi keluarga kami yang ditahan. Kami terus melakukan pendampingan dengan keluarga korban dan tim kuasa hukum, dan menghormati segala keputusan keluarga serta tim kuasa hukum dalam hal ini adalah penyebaran informasi serta penanggapan dan juga eskalasi isu yang akan dilakukan ke depannya. Keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan solidaritas secara penuh untuk pembebasan keluarga kami. Kami meyakini bahwa keselamatan dan kebebasan hak-hak bersuara dan berekspresi bagi seluruh rakyat dan juga bagi seluruh anggota keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung perlu untuk dijaga dan dilindungi. Kami terus mengusahakan berbagai upaya untuk pembebasan keluarga kami. Langkah yang telah diambil dilakukan secara terukur dan terkoordinasi sehingga tidak kontraproduktif untuk memastikan keselamatan dari keluarga kami untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Oleh karena itu, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyatakan 1. Keprihatinan dan menyatakan penolakan terhadap tindakan penahanan yang dilakukan terhadap salah satu anggota keluarga kami. 2. Tuntutan pembebasan terhadap saudara kami yang saat ini sedang ditahan. Kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh hukum dan tidak justru dikriminalisasi. 3. Ajakan kepada seluruh elemen KMITB, akademisi, dan seluruh masyarakat sipil untuk bersatu dalam semangat membawa negara ini menjadi tempat yang lebih baik, penegakan hukum yang tepat dan berkeadilan, menjaga solidaritas, dan bersama-sama mengawal proses ini untuk pembebasan keluarga kami. Penahanan saudara kami ini bisa dilihat sebagai bentuk dari penyempitan ruang berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang dilakukan keluarga kami lebih baik dilihat sebagai upaya kritis untuk mengedukasi bahaya penyalahgunaan artificial intelligence yang berdampak negatif. Kami sangat menyayangkan hal tersebut. Bahwasannya, membungkam satu suara kritis adalah ancaman bagi kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, satu dari kami ditindas. Maka seluruh keluarga KMITB bersuara, patah tumbuh, hilang berganti. Gugur satu, tumbuh 1000. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Bandung, 10 Mei 2025, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Sekian. Itu buat press release-nya. Apa? Boleh? Di mana ya? Sini kali ya. Mas, mungkin penegasan aja kalau saat mahasiswa tersebut saat ini ada di mana dan waktu itu penangkapannya di mana, seperti apa sih, mungkin ada laporan nggak sih ke BEM mungkin atau ke keluarga mahasiswa? Oke, jadi untuk saat ini mahasiswi kami, teman kami yang sedang ditahan itu masih ada di pihak Bareskrim gitu ya. Dan untuk penahanannya atau penjemputannya itu dilakukan di Jatinangor, di kos-kosan teman kami di wilayah Jatinangor. Dan memang semenjak polisi itu datang ke kos-kosannya, dari kami, dari teman-teman angkatan yang lainnya itu sudah coba mendampingi semenjak polisi itu datang sampai pada akhirnya teman kami dilakukan penjemputan gitu ke Bareskrim di Jakarta. Mas, bisa dijelaskan sendiri sih, apa sih yang menjadi motif dasar polisi mengamankan mahasiswa? Oke, untuk dasar dari polisinya itu sendiri itu sebenarnya berdasarkan pelaporan yang sudah mungkin ramai di media juga ya terkait dengan UU ITE, lalu dikaitkan dengan kesusilaan dan lain sebagainya gitu. Dan memang mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Artinya dijemput paksa ya? Dijemput paksa, betul.
Ini karena melanggar undang-undang ITE atau seperti apa sih dasarnya polisi? Oke, untuk hal itu mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut ya dengan tim kuasa hukumnya, karena memang di sini kami juga sudah berkoordinasi dan berkonsolidasi supaya membatasi statementnya jangan sampai dibawa ke ranah hukumnya gitu. Karena memang untuk prosesnya itu sampai tadi malam hingga saat ini itu masih dilakukan berbagai upaya gitu dari tim kuasa hukum untuk pada akhirnya bisa menangguhkan atau membebaskan teman kami secara penuh. Mas, dari mahasiswa kan ada putusan MK itu ya, Kenapa? yang ada putusan MK soal ITE ini. Putusan MK ya. Sampai saat ini kami belum mengarah ke sana sih. Gitu. Mas sudah koordinasi belum sama rektorat tuh Hmm. dari KMITB sama rektorat, apa yang dibicarakan terkait hal ini mungkin apa? Oke, jadi dari kami sendiri, dari KMITB itu sudah berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan berbagai pihak gitu ya. Yang pertama dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB yang melakukan pendampingan juga, membantu mencari bantuan hukum dan juga melakukan pendampingan secara personal. Lalu juga dengan pihak rektorat, juga dengan direktorat terkait gitu. Untuk pada akhirnya dari awal itu memberikan bantuan secara personal, entah itu secara psikologis, karena memang sejak awal kasusnya ini viral kan memang teman kami itu banyak mendapatkan intimidasi dan teror ya, dan juga kriminalisasi dari awal gitu. Dan siapa tahu nanti dari teman kami itu butuh pendampingan psikologis dan pendampingan personal lainnya juga sudah dibantu gitu, sudah dibantu untuk dikoordinasikan dengan pihak rektorat seperti itu. Termasuk juga dengan bantuan hukum ya, yang selama ini sedang diupayakan gitu untuk membebaskan teman kami itu. Ini awalnya kronologinya seperti apa sih? Hmm. Evakuasi atau seperti apa? Ya betul. Jadi untuk awalnya dari teman kami itu memang menyuarakan pendapatnya dan ekspresinya terhadap kekecewaannya beliau gitu, kekecewaannya dia terhadap isu-isu yang terjadi selama ini gitu, termasuk di beberapa waktu terakhir, dan dia itu menyampaikan kekecewaan dan kegelisahannya itu melalui media gitu, melalui seni yang pada akhirnya coba untuk dibawakan gitu oleh dia sendiri di media sosial. Saat ini mahasiswa itu masih di baris krim. Betul. Semester berapa Mas? Baru semester 2 gitu. Ada upaya dari yang lain. Oke, untuk koordinasi dengan BEM lain sejauh ini kami juga sudah, tadi kami baru saja melakukan konsolidasi secara internal ya di satu ITB gitu untuk upaya kedepannya, dan memang mungkin kedepannya akan ada koordinasi dengan pihak BEM lain gitu ya. Cuman di sini kami masih coba mengupayakan untuk pada akhirnya coba kami solidkan dulu secara internal di ITB-nya dan coba untuk melakukan upaya melalui satu KM ITB-nya terlebih dahulu seperti itu. Dan karena memang untuk koordinasi ke pihak BEM lain itu sebenarnya lebih kepada solidaritas juga gitu, karena di BEM-BEM lain atau di kampus-kampus lain itu mengalami hal yang serupa juga gitu. Ada temannya atau ada mahasiswa di kampus lain itu yang dikriminalisasi dengan motif yang serupa gitu. Dalam kasus ini ada ketakutan nggak? Oke, dari kami sendiri sebetulnya tidak ada ketakutan. Justru ini malah makin membakar semangat kita untuk pada akhirnya lebih bersuara dan lebih kritis lagi terhadap kondisi yang ada gitu ya. Karena memang kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berekspresi dalam mengkritik sesuatu itu harusnya dijamin dalam undang-undang, bahkan dijamin secara internasional juga gitu. Dan kebebasan berpendapat untuk pada akhirnya mengkritik sesuatu itu tidak bisa pada akhirnya langsung dipidanakan seperti itu. Mas, untuk koordinasi dengan pihak kampus sendiri seperti apa? Oke, untuk koordinasi dari pihak kampus itu sudah banyak ya semenjak beberapa bulan yang lalu, mulai dari pendampingan tadi yang sudah saya sebutkan sampai pada akhirnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan di kepolisian juga ya. Dan dari sini juga memang dari kami dan pihak kampus tidak bisa berbicara lebih jauh lagi terkait dengan apa saja yang akan kita lakukan ke depannya, karena memang dari kami sendiri sekarang sedang melakukan upaya-upaya yang terukur juga gitu supaya nanti pada akhirnya teman kami itu bisa bebas secara penuh. Dari pihak kampus sudah menemui mahasiswa tersebut di baris krim? Dari pihak kampus udah ada beberapa gitu, dari kawan-kawan juga dari keluarga mahasiswa ITB udah ada yang bertemu. Kemarin juga sudah ada pertemuan dengan orang tua mahasiswanya juga gitu di kampus. Jadi memang komunikasinya udah dilakukan secara apa ya, terus menerus gitu dari awal kasusnya ini muncul. Orang tuanya udah minta maaf nggak? Untuk hal itu mungkin bisa dikonfirmasi ke pihak yang lainnya.